Saya anak muda dan telah berzina selama beberapa kali. Saya sudah tahu kalau itu haram dan berusaha untuk taubat, namun jatuh lagi ke dalam dosa ini. Tolong beri saya nasihat dan solusi. Saya punya keinginan untuk menikah namun harus menyelesaikan S1. Yang pertama, syarat menikah bukan harus menyelesaikan S1. Lalu pakai sudut pandang syariat. Ya mungkin ada kendala lain atau ada syarat dari pihak lain. Misalnya kadang-kadang ada orang tua bilang, kamu gak boleh nikah kecuali harus lulus S1. Dan yang kedua, menjelaskan banyak para ulama, kalau sampai pada titik kita nggak bisa menahan syahwat kita, dan kalau tidak menikah kita akan jatuh ke dalam dosa dan maksiat, apalagi berzina, maka pada saat itu hukum pernikahan dalam ilmu fikih wajib. Artinya kalau kita nggak menikah kita berdosa. Dan sebaliknya kalau kita menikah kita pahala besar, dikasih keberkahan oleh Allah, dan salah satunya dilancarkan pendidikan kita dan S1 kita, dan itu proven, dialami banyak pihak yang memutuskan untuk menikah ketika kuliah, walaupun secara teknis, secara materi masih sangat tidak ideal, tapi karena dia merasa ini sudah wajib bagi saya, karena saya untuk menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan, maka dia tawakal, dia menikah, dan banyak sekali pertolongan Allah dalam hidupnya. Rizkinya dilapangkan, artinya bisalah dia cukup untuk hidup, tidak bergantung sama pihak lain atau tidak terlunta-lunta, dan kuliah lancar, prestasi bagus, dan kehidupannya dimudahkan oleh Allah SWT. Itu yang saya ketahui, bukan satu dua, apalagi pengalaman banyak pihak yang saya tidak tahu. Sekali lagi, seringkali kita tuh membuat syarat apa yang tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu gak perlu, bahkan kontraproduktif, dan bisa jadi syarat-syarat seperti itu justru menjatuhkan kita ke dalam hal yang haram. Misalnya itu tadi, untuk bisa nikah harus S1 dulu, dan sekarang semester 1, dan dia gak bisa kontrol syahwatnya, dan dia bisa nikah pada saat itu, tapi dengan syarat itu harus nunggu 3,5 tahun atau 4 tahun lagi. Itu kan syarat yang membuat seseorang jatuh ke dalam hal yang haram. Terus yang berikutnya, zina adalah hal yang sangat fatal, dia dosa besar. Dan Allah berfirman tentang zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan kalian dekati zina, karena itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jadi ketika kehidupan orang diisi dengan zina, itu kehidupan yang buruk kata Allah. Akan ada keburukan-keburukan menimpa kita, itu yang harus kita ingat. Dan jangan hanya diartikan hal-hal buruk itu hanya penyakit kelamin. Bisa jadi Allah takdirkan Anda nggak kena di situ, tapi bisnis Anda, keluarga Anda, rumah tangga Anda, hubungan Anda dengan orang tua, nanti sama partner, itu berantakan. Ada banyak keburukan yang menanti kalau kita nekat berzina. Dan ini ada perbuatan keji, hadirin. Dijelaskan oleh sebagian para ulama tafsir seperti As-Sa'di, perbuatan keji secara agama, secara akal sehat, dan secara fitrah. Makanya orang berzina itu nggak pakai akal sehat, pakai nafsu. Banyak orang tahu zina itu dosa, tapi dia nggak tahu separah itu, sefatal itu. Dan dijelaskan sebagian ulama seperti As-Sa'di, zina itu dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Ini hak Allah yang mengharamkan. Anda mau suka sama suka, ridho sama ridho, berarti dua-duanya lancang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu hak wanita, walaupun suka sama suka, karena sukanya itu bukan secara agama, secara akal sehat, dan secara fitrah. Ini suka syahwat, lalu kita manfaatkan itu. Lalu yang ketiga, hak ahli hak, kata para ulama. Ketika seorang berzina, ini berkaitan dengan hak keluarga besar dari wanita tersebut. Anda bukan berurusan dengan dia, Anda berurusan sama keluarganya. Karena kalau bapaknya tahu, dan bapaknya masih di atas fitrah, walaupun nggak terlalu ngerti agama, kira-kira bapaknya ridho nggak anak perempuannya ditidurin? Nggak ridho. Kira-kira kakak laki-lakinya ridho apa tidak? Enggak. Makanya begitu kejadian taspek garis 2 yang artinya hamil di luar nikah, itu yang heboh siapa? Keluarga besar. Dan keluarga besar merasa terpukul. Sampai om, tante, kakek, nenek merasa terpukul. Dan mereka sepakat, kamu bikin malu keluarga. Jadi orang yang berzina itu menzalimi keluarga besar. Pengen dosanya kayak apa? Karena yang malu itu bukan hanya 1-2 orang, satu keluarga besar malu, satu keluarga besar merasa terpukul, satu keluarga besar merasa kecolongan. Orang mencuri, misalnya mencuri sendal atau mencuri apalah, itu satu keluarga besar nggak terpukul. Apalagi kalau dia pelit, rasain tuh biar tahu. Tapi kalau zina, apalagi hamil dan nikah, itu satu keluarga besar terpukul. Dan kalau wanita ini sudah menikah, auzaujiha, ini hak suami, ini salah satu yang paling parah gitu. Kalau dia sudah nikah, ini hak suaminya. Wa ifsadul firash, dan ini merusak rumah tangga dan membuat berantakan nasab. Hati-hati dengan zina, urusannya banyak. Dan kalau kita sadar bahwa ini adalah menzolimi satu keluarga besar, belum lagi hak Allah yang paling penting, itu berarti kalau diantara mereka menyumpahin berzina itu, semua nyumpahin dia, maka itu doa orang terzolimi. Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab. Hati-hati doa orang terzolimi, nggak ada hijab dengan Allah. Jadi kalau bapaknya nyumpahin, itu nggak ada hijab dengan Allah. Ibunya nyumpahin, nggak ada hijab dengan Allah. Om tantenya nyumpahin, nggak ada hijab dengan Allah. Nah, semua terzolimi karena perbuatan dia. Belum lagi banyak kasus
Apalagi kalau hamil bisa mengarah ke kasus pembunuhan, aborsi, padahal nyawa sudah ada. Atau kalau misalnya terus dipertahankan, itu merusak masa depan wanita tersebut karena dia nggak siap. Apalagi prosesnya haram. Dan oke dinikahin, banyak pernikahan kayak gitu, cuman status aja lalu cerai. Karena memang mereka nggak siap jadi suami istri. Lalu ini berkaitan nanti ke pendidikan anak yang lahir tersebut. Dan anak itu nggak bersalah. Tapi karena orang tuanya nggak siap dan melakukan dengan cara yang haram, akhirnya anak dikorbankan. Lalu jadi anak yang rusak. Lalu anak yang rusak itu nanti melakukan hal yang sama. Aduh, itu panjang urusan, nggak mikir kita ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati dengan dosa aborsi, adik. Jadi